belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada pasti. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bahkan coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Rimo memilih untuk mundur, sudah level 4. Ingat, dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane, butuh 4 pemain untuk men-secure pintu masuk ke arah para pembuff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini sepertinya udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue black yang dimiliki oleh Rakyoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan ya, udah mulai mendekat perlahan, tapi Silvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat, dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama, dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight to fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim Araki Hoshi harusnya, karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu purify. Hanya ada seorang yang saya dengan purify dan Kautenzi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane. Ternyata pertukaran kali ini dari tim Araki Hoshi antara Turtle dengan Ribo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Ribo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu nanti kena udahlah kakek mana lagi dah ngerti kita lagi. Untuk dia keluarinnya Araki, Iya. kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? lebih gawat Bye-bye lagi. tuh. Lebih gawat. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker lemong, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain brand, hati-hati. Retak Land of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja. Ya, OJ. Oke, dan dari Brand, oke, kalau dia masih tetap farming, masih belum untuk membersihkan game-nya, top lane juga masih dibantu sekarang. Karena Lapsi sudah mengarah ke bagian atas juga, ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan Hero Ruby. Item apa yang bakal bisa diamankan oleh kedua hero tersebut. Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis tuh kayaknya berantemnya, baru selesainya. Ya kita mah Enggak. piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di komit, langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whiskey sudah berhasil mendapatkan satu buah khas claw. Di sini Sin memilih untuk eliminate saja. Sin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, dia 3 pemain dari tim Araki Hoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilebar, mengarahkan Beragas ke arah belakang. Ada Kautenzi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil mengembangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalsi. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7, tapi ternyata colekan balik deh Kalsi. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Blantezi langsung ke arah Pau. Baik ganti sih bakal coba ditabrak. Treble Top Lane dengan retribusinya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, SMA kiri kanan, depan belakang, atas bawah, bergerak soal Kautenzi dan Sin. Lihat di situ Kautenzi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Ribo Sakratul Maut dimulangkan ke Innalillahi dan gak berhasil. Masih dipaksa, Whiskey nggak beli kerja. Mau ditukar dengan seorang Blancy. Ini bencana untuk Brand Esport. Lihat, Araki Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang loh mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Betul. Psycho juga hebat banget. Di saat Psycho mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Psycho, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whiskey yang mendadak masuk dan mulai mengikat habis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whiskey dan juga Psycho. Pelit banget crowd controlnya Opung Wawa. Kacau. Naik turun juga, dan akan menjadi fight untuk di top side. Masih farming untuk Harvey, ini masih butuh item. Nanti kita ke atas juga dari dia keluar dan pemainnya bakal tetap di positioning Bridgestone. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Nah, setidaknya mereka dari brand masih sabar Kautenzi nggak terpick off. Karena Kautenzi kalau dengan club terpick off 2 kali 3 kali di early,
agak Dia gaswat ya. berat banget. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh Harakyoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esport bakal struggle menuju ke arah late game. Kalau dia bisa nge-swing late game, kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Bladzee dan mungkin akan cukup pede, dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada, tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu way of drink yang dikeluarkan, nggak bisa aman, force yang sempat dikeluarkan langsung menghilang. Cloud di ujung Lihat sana. tambahan force-nya mengacang-acang, bahkan sini masih mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di-hold lagi, tapi masih ada view di arah belakang. Bladzee masih terlalu tebal. Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi ada Whiskey mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur, karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak, tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti langsung dilompatin, dicolok sedikit lagi. Yuzongnya, naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya, bahkan kalkulasi yang sedikit miss dari seorang Cynthia kira Imperial Justice-nya udah gak ada. Tapi ternyata ketika dia masuk udah ada kembali, dan bahkan gak ada kemampuan dari seorang Sin. Iya, masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi udah ada Blazing Duet, dibalas langsung dari zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? Langsung hilang kau di sana. Satunya diamankan R7, mencoba memaksakan dari 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bujinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin, dan di sini arah Sin dia gak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff yang terlebih dahulu. Whiskey memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whiskey versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di IGH beras memberikan permainan yang luar biasa dari Westgate. Ditabrak dengan Azabal Force, tapi ternyata Psycho-nya apakah dia berhasil kabur sedikit lagi? SP tersisa. Psycho, aduh sayang banget, darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim Arasioshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertengkuk lutut. Tapi pertukaran turretnya masih ada 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Q5-nya sama Fusion. Keluarin bahkan kebalikin dapetin crowd easy. Sin untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit terakhir. Dari R7 dua-duanya. Sebenarnya aku bilang, kalau Kartel di pick up dua kali, biasanya gameplay dari Brand itu agak sedikit goyang. Goyang biasanya. Kalau Kartelsinya di pick up 2 kali, apalagi kalau Kartelsinya udah pick up melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartelsi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, melihat permain mereka. Oke, untuk sekarang juga nih dari Bladzee juga udah langsung, oh Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan, ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1, tapi Sin di arah bottom lane, fokus untuk Gila, berangkat objektif, sebuah Cok, turret. Sinnya. Lihat, dia gak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, sok aku bete farming now, netayu. Lo orang Benny lah Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kauta-Zinya. Saya sampai ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Dagger, dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Sinnya ditumbangkan. Duh, Sinnya lompat tadi, gak ada. Ternyata Kena dia. Kauta-Zinya harus makan rumput bersama Bladzee di sana. Bakal coba dihajar. Lihat telur ada yang berhasil didapatkan oleh seorang Fuse, tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo karena seorang Fin. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Aku hantam kau pulang kau ya setan. Dilanjutkan lagi dengan dari zaman Force. R7 Nice. lebih hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus kau tombak kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magicnya sama kau ya. Nah kan kau sudah aku bilang kau pukul PYN, kau sentuh kaptenku, kau tumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvana-nya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esport 13, 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esport Pinter tadi Sylvananya. Sinnya udah lompat baru dia ikut lompat. Jadi dia pas keluar. Waduh, ngebres, Cok, mantap. Nice. Kena tabrak robot sekencang itu, udah ada satu si Halbert juga, tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan
Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkaran dan sampai offendernya terkena karena satu orang untungnya tadi masih Mesin, bisa kabur Sin. sama kok dikeluarkan juga view-nya menghilang. Nice. Bagian belakang, Sin. Hanya berubah kejar ke arah Astaga, Sin. Sinnya pun harus Aduh. Sinnya harus tertangkap oleh seorang naga refleksi, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Arakiosi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk Arakiosi. Kenapa? Dua. Sedangkan Becky sempat bertemu untuk fokus ke arah Lot. Dia juga punya retribution. Saya ikut sempat trigger ke arah belakang. Wave trigger dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Nah, aduh, enggak. Cocok. Hampir saja Hampir gak pernah aja. cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lot tadi hampir saja. hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Whiskey. Ini bakal perang dari side. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, itu utama buat strong sama dari Arkehosi. Sedangkan dari Arkehosi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk Arkehosi agar bisa mengangkat. Mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sid kembali lagi untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih lebih karena karena scene-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada scene. Game yang pertama sih benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, Sin harus mundur, dia terlalu sakit, dan Lord yang mulai mengamuk ke satu turret arah top lane harus dicek. Sudah berada di arah mid, para pemain dari tim Brand mereka bakal coba untuk mengcutting dari minion para tim Arakiosi di arah top lane sana. Dapat top lane untuk mundur, SM harus mundur, gak boleh terpick off kali ini. Satu turret diamankan lagi dan lagi, bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane, masih mencoba ditahan oleh para pemain tim Arakiosi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Blade yang bisa dihindari oleh dua pemain Ararki. Selamatlah mereka, Lord pun berhasil walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo Ararki, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat RRT Hoshi masih bertahan dengan Brand Esport. Brand Esport sudah punya Athena Shield untuk seorang Pil. Brand Esport sudah mulai memegang tempo permainan game kali ini. Dan bahkan harus Alves juga punya item-item untuk mengembangkan para pemain dari tim Arakiosi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter sebagai Golden Spacian, itu sudah kayak PR bagi Arkehosi. Jadi tinggal bagaimana nggak terlalu snowball dari Brand Sportnya, mereka masih bisa dapat point kill dan sekali easy, sekaligus bisa sebaliknya keadaan. Split out mungkin jawaban sedikit dari Arkehosi untuk sekarang sampai menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat banget coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu. Masih diamankan, Sid memilih untuk mundur. Imperial Justice dan bahkan Whiskey masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. I'm offended, sahabat Pon, di arah belakang. Nah. Emerald tahu sakit, from sisi, satu hilang. Dan bahkan Whiskey gak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo, Arakiosi berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin leadingnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan defense, karena dari seorang Link gak ada parkour buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku notice ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang pegang oleh Sid. Ya, kita belum melihat adanya NOD ya, oh sudah ada dari Sid. NOD udah ada dari Sin. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari Brand Sport itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membeban habis dari player lawan. Yang aku bilang, ini hati-hati zaman pas sudah dibuka. Di arah depan sana Pisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang, view-nya bakal coba ditumpaki. Harusnya hilang, view-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim Arakiosi, tapi sayang sekali. Kaitan mau dari Sarawiki gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Ini juga sayang sekali tadi emang Magnet-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya, karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung player minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek ya bawahnya. Ya, dan sekarang ya, mereka dalam kondisi yang cukup bagus karena Alicia well fight juga, udah gendut. Nah sekarang ini tempo sobrenya dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkan untuk yang ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Udah ada Blazing Duel, sayang banget, sayang sekali. Sidnya harus dah lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang.
sekarang The Oji. Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Whiskey. Ini bencana. Ingat, 3 player hierarki hilang. Dan Fred bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada counter sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Omawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim hierarki Hoshi Omawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang nggak penting sama sekali. Ya. Kayak tadi mereka mencoba protes di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh RRQ Hoshi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sampai menutup skornya dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya aneh bagaimana cara mereka bisa menahan yang kedua, jangan sampai ke-fix atau demi satu seperti tadi bisnisnya. Yep. Dia kena Emerald Justice jadi 4 lawan 4. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Oke didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Red. Ingat, RRQ Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang kosong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk network Brand Esports sekarang udah jauh bergulir. Balap kali ini dari segi poin RRQ Hoshi dapat balap lagi dengan 3 poin saja. Di arah top lane. Dan Seven coba untuk membantu bersama-sama. Bakal menuju ke arah ini, Bitter di arah top lane sudah pecah. Ada pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditabrak sama benda muda PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan. SM di arah belakang. Whiskey berhasil mendapatkan satu dari Pelab Didak. Sedangkan Kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Fisiko. Jatuh didapatkan. Gelis dari seorang Rimo. Dan oh my god. 2 hilang dari tim RRQ Hoshi. Para Big Brave Sword fokus ke arah base dan ini bencana. Lihat, Brave Sword take the game to oh my god. 40. Oh wow, what happened for this game? Satu sama sayang sekali cukup terpleset seperti di game yang kedua ya. Iya, dan juga kayak kalau kita lihat dari game kedua tadi Brand Esports mereka kayak lebih siap juga ya untuk setelah game pertama kita lihat mereka cukup dibantai, tiba-tiba mereka dengan draft yang jauh, well udah lebih siap lagi, mereka langsung dapetin cloudnya dan kayak tadi kita lihat Ribo